Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rajiun. Anda kembali menyaksikan Breaking News, saya Wiki Adrian, dan Anda dapat saksikan pemirsa di layar televisi Anda di area kanan. Ini adalah gambar terkini dari Rumah Sakit Umum Abdul Razak di Purwakarta, tempat di mana rekan kami Rudi tadi sempat melaporkan kondisi terkini di sana dan juga sempat mewawancara korban yang mengalami luka-luka. Dari informasi yang sudah disampaikan oleh korban di sana bahwa memang pada saat kejadian korban merasa bahwa ataupun yang disaksikan ataupun mungkin yang dilihat oleh korban pada saat itu adalah kondisi jalan memang sedang macet begitu, kendaraan tidak bergerak, namun kemudian secara tiba-tiba ada tabrakan yang begitu kuat dari area belakang dan dari kendaraan yang dari informasi yang tadi juga kita sudah berhasil himpun dari tim SAR dan juga beberapa informasi yang kita kemudian sudah update di lokasi sendiri, masih terus dilakukan evakuasi terhadap mobil-mobil yang terlibat kecelakaan beruntun di tol Purbalenyi kilometer 92. Dari Kasarnas yang kemudian tadi kita sempat wawancara bahwa masih ada kemungkinan korban kecelakaan masih kemudian berada di dalam kendaraan. Satu hal yang menjadi prioritas sejauh ini dari tim SAR yang bertugas di sana adalah menyelamatkan korban yang kemungkinan masih berada di area dalam di kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun. Untuk TKP 91 Bandung. Dan berbagai armada pun kemudian diturunkan ke lokasi untuk mempercepat evakuasi kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun. Baik, kami akan kembali bergabung dengan rekan Rudi yang berada di Rumah Sakit Umum Abdul Razak, Purwakarta. Rudi, dapat Anda kembali sampaikan kondisi terkini di sana, sambil kemudian Anda memperlihatkan kepada kami di studio dan juga pemirsa iNews, suasana di sana seperti apa? Silakan Rudi. Iya, baik. Kembali kami informasikan untuk data sementara ini yang dirawat di Rumah Sakit UGD tercatat ada sekitar 28 orang, yang mana memang saat ini 27 dikatakan bahwa itu merupakan itu adalah korban yang mengalami luka berat dan maupun luka ringan. Kemudian yang satu orang dinyatakan meninggal dunia, yaitu baru dikabarkan itu tercatat ada satu orang yang saat ini berada di ruang jenazah atau di ruang bagian belakang dari Rumah Sakit Abdul Razak itu sendiri. Saat ini memang pihak aparat ini dari pihak kepolisian maupun dari beberapa instansi terkait ini sedang disibukkan melakukan pendataan tentang terkait jumlah maupun data-data untuk kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 tol Purbalenyi. Ya, saat ini memang untuk jumlah para korban apa yang dirawat diantaranya memang ada di ruang IGD yang dapat kami gambarkan bahwa ini saat ini situasinya memang masih dipenuhi oleh para korban kecelakaan beruntun sendiri yang terjadi di kilometer 92. Dan ini nama dan datanya kita sudah mendapatkan. Untuk sementara yang dapat informasikan bahwa ini ada jumlah ini ada 6 orang yang berada di depan bagian UGD, dan sementara ini di ruang di dalam sendiri masih penanganan medis, karena memang ini ada penanganan yang bagian mengalami derita luka berat maupun luka ringan. Saat ini petugas sejak sore beberapa ambulan sudah dikerahkan dari pihak Jasa Marga maupun dari beberapa bantuan untuk mengevakuasi para korban untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat, di mana memang rumah sakit yang paling terdekat adalah Rumah Sakit
yang berada di gerbang tol ini kurang tidak jauh dari gerbang tol, itu kurang lebih hanya sekitar 2 kilo dari gerbang tol Sadang Purwakarta. Yaitu nama rumah sakit ini yang saya saat ini berada itu nama sakit Abdul Rojak. Ya, dapat kami informasikan bahwa untuk data sementara ini saya mempunyai nama-nama ya. Di sini udah ada tercatat nama-nama korban, cuman di sini tidak ada namanya, tidak ada alamatnya. Di sini udah ada nama di sini berjenis kelamin laki-laki mengalami luka yaitu Bayu Kuntarto, ya Bayu Kuntarto. Kemudian juga ada nama Nani Iriani, terus kemudian juga ada nama Davina Milkada Opanda, terus kemudian juga ada nama Mawi atau TN, ada juga nama Eko Purwanto, kemudian juga ada Rianus Ders Seto, ada Iga Kalaringga, ada Sutrisno, kemudian juga ada nama Firda, kemudian juga ada nama Muhammad Alfari, ada Anaya, kemudian juga ada nama Supriyanto, ada nama Erni, Rauf, kemudian data berikutnya itu Dapa Dwi Juliansa, kemudian data berikutnya itu Tio Fajar Muhtahdan, dan berikutnya itu nama Pentip Nurlani Sari, berjenis kelamin perempuan, ada Indah Lazardia, terus kemudian ada Nazwa, ada data nama Amanda, terus kemudian ada data Nadine, berikutnya ada Salbila, Kartika, ada Johnson Tabuan, ada Argan, kemudian ada nama Ega Azka dan Eka Is, dan yang terakhir itu bernama Excel. Ya, di sini ada berjumlah kurang lebih data yang kami terima dari pihak rumah sakit yang saya berada ini ada berjumlah kurang lebih yaitu 27 orang dan dikatakan saat ini masih penanganan, dan kemudian yang 1 orang dinyatakan MD ya. Di RSU Abdul Rojak, dan nama-namanya tadi Anda sudah sebutkan ya. Satu data yang belum Anda peroleh terkait dengan korban meninggal dunia, sejauh ini Anda belum mendapatkan datanya seperti apa? Apakah itu kemudian laki-laki atau perempuan? Yang meninggal berapa? Dan informasi sih cewek yang 14 tahun. 14 tahun ya. Ya, dapat informasikan barusan kami mendapatkan impor bahwa berjenis kelamin perempuan berusia kurang lebih 14 tahun. Yang mana memang ini dari jumlah data 27 ini berasal dari sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun. Namun memang jumlah kendaraan yang terlibat beruntun itu sendiri, ya kami saat ini masih belum mendapatkan data, karena memang ini data sementara ini kami di pihak rumah sakit ini hanya terfokus dari pihak petugas sendiri hanya untuk lebih fokus penanganan bagaimana untuk menangani para korban yang menderita luka-luka maupun luka ringan maupun yang mendapatkan luka berat. Ya, demikian. Baik, Rudi, kembali saya perjelas, korban meninggal dunia adalah perempuan berusia 14 tahun, betul? Betul sekali, ya. Berjenis kelamin perempuan menurut petugas dari ini data yang saya bisa gambarkan, ini bagian penginputan data para korban, di mana memang para korban saat ini data-datanya baru yang berkeluar itu hanya nama-nama aja, dan usia ataupun alamatnya di sini belum tertera ya. Baik. Jadi kalau ya. Baik, Anda peroleh data tersebut dari pihak rumah sakit begitu ya? Ya, betul sekali, dari pihak rumah sakit yang dapat kami informasikan bahwa data tersebut semua secara keseluruhan dapat diinformasikan dari pihak rumah sakit. Untuk data selanjutnya kami masih menanti, demikian. Baik. Ya. Sejauh ini apakah kapasitas maksimal dari rumah sakit untuk kemudian menampung korban yang selamat begitu? Apakah Anda memperoleh informasi terkait dengan ini? Ini kemudian perlu kita ketahui apakah nanti akan dipilih rumah sakit lain. Selain tadi kemudian ada rumah sakit Siloam, kemudian juga rumah sakit Abdul Rojak. Adakah kemungkinan kemudian dipilih rumah sakit lain untuk menampung korban lain? Ya, untuk sementara ini kalau menurut dari keterangan ini, kalau dilihat dari penanganan sini, sepertinya tadi tidak ada yang ini ya.
semuanya rata-rata masih ditangani secara ini, tidak ada yang dirujuk kalau kami melihat. Dan ini pun ada yang di luar yang mengalami luka-luka ringan itu mereka keluar masuk secara bergantian. Hanya memang untuk di ruang IGD sendiri memang ruangannya memang cukup terbatas. Jadi memang secara bergantian. Jadi untuk kapasitas di IGD ini masih dipenuhi. Para korban berjumlah 27 orang. Di mana memang untuk sebagian ada yang sudah ditangani, yaitu sekarang ini tinggal 3 orang ini, mereka ada kurang lebih 3 orang ini sedang menunggu ya. Nah, nanti saya akan mencoba bertanya dengan pihak ini ya, mungkin lebih jelasnya biar supaya ini, jadi biar ada informasi langsung dari pihak korban. Iya. Dia namanya siapa? Iya. Ada. Dapat. Berapa orang ada di mobilnya? Siapa nih? Ini rombongan. Iya. Keluarga berapa orang? Berapa? 7 orang. 7 orang. Dapat itu pakai kendaraan apa? Mobil Fred ya? Fred. Mobil Fred. Fred. Iya. Mobil pribadi atau travel? Pribadi. Pribadi. Iya. Tujuannya dari mana? Dari mana kita? Dari Garut ke Bekasi. Terus apa yang bisa Anda ceritakan kronologis kejadian tadi? Ceritanya gimana? Bisa ceritain lagi tidur atau lagi? Ingat juga saya ingat. Nggak ingat juga. Gimana? Ceritanya gimana? Jadi tadi sebelum kecelakaan terjadi, posisi di jalan itu kurang lebih lagi macet ya, udah pada berhenti posisinya. Di depan juga mobil udah rapat berhenti. Kebetulan tadi ya cepat banget sih ini. Persis di sebelah kiri truk yang menimpa salah satu mobil juga, dan kami alhamdulillah selamat. Pada waktu tadi itu adalah di depan itu penyempitan jalan sehingga kendaraan mulai mengurangi kecepatan untuk pelan-pelan karena ada penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara yang benturan yang sangat keras dari belakang. Posisi kami, posisi truk sendiri itu 3 mobil di belakang kami, dan truk karena remblong kita lihat menabrakkan dinding tol sehingga mobil-mobil yang di sebelah kanan kami, di jalur kanan paling kanan itu tertabrak. Bahkan ada satu mobil yang melayang dan kemudian terbang ke jalan tol sebelahnya. Kemudian ada beberapa mobil juga yang baru sampai tertumpuk karena ditabrak dari belakang. Baik, Mas Ainul, terkait dengan kondisi mobil yang Anda kendarai, apakah terkena akibat truk yang diduga mengalami remblong ini? Mobil kami depan penyok, belakang juga ringsek, bahkan tadi tidak bisa keluar kecuali melalui jendela belakang karena akses pintu kami kiri kanan itu terjepit oleh mobil yang lain. Semua pada saat itu teriak. Kami juga agak panik karena mobil depan kami itu mengeluarkan asap sehingga kami khawatir akan meledak. Kami buru-buru keluar, kami berlima keluar satu persatu dari pintu kaca mobil belakang. Baik, Mas Ainul, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, apakah ada korban jiwa akibat peristiwa ini? Tadi dalam evakuasi ada 1 korban jiwa, yang lainnya luka-luka. Sampai saat ini baru 1 korban jiwa. Baik, 1 korban jiwa ini apakah dari pengemudi truk yang diduga mengalami remblong ataukah dari kendaraan lain, Mas Ainul? Justru korban meninggal adalah dari kendaraan yang lain yang terhimpit, bahkan itu ringsek ya, itu oleh truk ya, tertimpa truk. Itu yang tadi dievakuasi korban meninggalnya. Baik, Mas Ainul, informasi yang kami dapatkan dari rekan kontributor ada 17 kendaraan yang terlibat dalam insiden kecelakaan beruntun. Bisa dikonfirmasi jumlahnya? Saya kira lebih ya, karena dari hitungan saya itu hampir 25 mobil tadi. Kecuali kalau informasi itu kali dari petugas yang menghitung secara langsung. Tapi saya lihat, saya sekarang juga masih di lokasi, masih terjadi evakuasi, beberapa kendaraan yang harus dievakuasi, dan sampai saat ini juga jalan belum bisa dilintasi di kilometer 92.
Baik, tepatnya ada berapa jumlah kendaraan yang terlibat termasuk dengan truk yang mengalami remblong ini? Mas Ainul, adakah informasinya di sana? Untuk pastinya saya kurang tahu, tapi dari pengamatan saya kurang lebih 20-an. Baik, sekitar 20-an kendaraan yang terlibat. Mas Ainul, apa yang menjadi kendala dalam proses evakuasi saat ini? Mungkin karena evakuasi itu dilakukan dari arah terbalik ya. Jadi semua mobil derek ambulan itu datang dari arah balik, ya harus melawan arah. Yang kedua, kondisi sampai saat ini adalah masih hujan. Dan yang ketiga, ini berada di kilometer 92 ya. Kalau kemudian bahkan di jalur sebelahnya pun ditutup sebagian untuk melakukan evakuasi begitu. Baik, Mas Ainul, ini kecelakaan yang sangat memprihatinkan. Hampir ataupun lebih dari 20 kendaraan terlibat dan juga kondisinya rusak. Baik, Mas Ainul. Saat ini kendaraan sudah berhasil ditutup. Mas Ainul. Memang tidak bisa jalan secara normal ya karena ringsek ya. Tapi masih ada beberapa kendaraan terutama mobil perangkat ya. Kardusnya itu kan berambulan. Kardus yang diangkut oleh penumpang mobil tersebut itu berambulan sehingga harus dibersihkan. Begitu juga penumpang saya. Jadi terutama mobil-mobil yang sangat ringsek. Pemirsa, breaking news akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini bersama rekan Syafati Suryo. Tetap bersama kami.